Halo, jumpa lagi dengan saya Anton Ramana di X Live Channel. Kesempatan kali ini kita akan coba share salah satu invoice tapi khusus untuk persewaan. Namanya adalah Iren 1.2. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Iren 1.2. Ini adalah tampilan awal aplikasi Iren versi 1.2. Untuk backgroundnya, teman-teman bisa langsung rubah melalui menu admin panel. Oke, langsung aja saya jelaskan secara detail tentang penggunaan aplikasi Iren versi 1.2 ini. Oke, yang pertama kita akan coba bahas di bagian admin panel. Oke, yang pertama ada manage. Namun sebelumnya, teman-teman, saya akan coba loncat dulu ke bagian background. Jadi, untuk merubah tampilan background dashboard ini, masuk di admin panel, kemudian pilih background. Oke, di sini sudah saya kasih peringatan, jadi hati-hati kalau memilih gambar ya, jangan terlalu besar ukurannya. Nanti dia akan membengkak ya ukuran file aplikasi ini. Oke, ini yang kita pakai ini namanya BG. Ukuran size-nya cuma 75 KB. Saya akan ganti aja menjadi warna abu-abu ini. Ukurannya 787 byte. Oke, langsung saya klik open. Oke, biar tidak terlalu ramai teman-teman ya. Kemudian di bagian admin panel lagi ada shortcut. Nah, untuk shortcut ini teman-teman bisa langsung klik aja, nanti akan muncul di desktop. Nah, ini dia, di desktop ada shortcut Iren 1.2. Nah, untuk mengganti icon ini, nanti teman-teman di foldernya tinggal diganti aja nama icon yang sudah ada di sana. Oke, untuk selanjutnya time setting. Time setting ini akan merubah bahasa komputer. Jadi, teman-teman wajib hukumnya untuk merubah bahasa komputer. Oke, kalau ingin membukanya, maka aplikasi ini akan ditutup. Oke, ini adalah formatnya yang saya pakai, bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian jangan langsung diklik OK, masuk di additional setting. Di bagian ini, untuk decimal number, yang pertama dikasih titik, jangan koma. Di sini ada koma, jangan dipakai. Yang pertama titik, yang kedua di sini pakai koma. Nah, ini kalau kebalik, maka nanti teman-teman tidak bisa memasukkan angka ribuan. Jadi mentok menjadi angka 999, nggak bisa angka ribuan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Di sini ada manage. Di bagian manage ini kita bisa merubah nama perusahaan, kita bisa merubah nama bank, nama pemilik, dan seterusnya. Kita kenalan yang pertama dulu di bagian profilnya. Ya, di bagian profil ini teman-teman bisa merubah nama, alamat 1, alamat 2, nomor telepon, dan juga nama email. Kemudian di sini ada logonya. Untuk logo, di sini saya sudah menyediakan 3 ukuran. Ukuran yang pertama 60x60, yang kedua 60x50, dan yang terakhir 60x250. Oke, sekarang saya coba yang ukuran yang ini ya, 60 kali atau yang ini aja, yang persegi aja. Saya pilih browse, kemudian saya pilih ini. Oke, saya klik open. Nanti ukuran di lembar invoice ukurannya seperti ini. Logonya akan seperti ini, 60x60. Oke, jangan lupa ditekan tombol save and update. Yang kedua, di bagian bank dan juga bagian pajak ya. Di sini ada data perbankan dan data perpajakan. Untuk nama bank ini saya hanya memberikan satu nama bank saja. Tidak seperti nama invoice saya sebelumnya, ada lebih dari satu, ada 2, dan juga ada gambarnya. Gambar logo bank maksudnya. Kalau ini tidak ada, hanya nama bank, nomor rekening, dan nama di rekening. Kemudian tambahan untuk invoice untuk persewaan ini, di samping ada PPN atau pajak PPN 11% dan juga ada PPh 23. Ini teman-teman bisa merubah, mengcustomize, bisa juga menghapusnya. Jadi kalau ingin menghapus, tinggal dihapus saja. Dikasih angka 0 atau dihapus saja, maka dia akan terhapus. Dan otomatis di lembar invoice nanti tidak akan muncul kata-kata PPN dan juga PPh 23. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Jadi kalau saya masukkan PPN-nya, misalnya PPN-nya 10, kemudian PPh-nya 5%, maka nanti setelah saya klik tombol save and update, maka semuanya akan mengikuti pajak yang baru ini. Jadi bukan yang sebelumnya tadi ya, jadi yang baru. Oke, saya klik save and update. Kemudian yang kedua ada nama owner. Nama owner ini nanti muncul di lembar invoice, ada nama dan juga jabatan dari pemilik atau penerbit invoice-nya nanti. Sementara untuk ini, kota atau kabupaten ini muncul di dokumennya.
Jadi teman-teman bisa rubah, kemudian jangan lupa di save and update. Yang ketiga, ada catatan. Untuk catatan, ini munculnya di lembar invoice. Jadi ada 4 baris. Baris yang pertama seperti ini. Kemudian yang baris kedua ini terisi otomatis, teman-teman. Jadi nanti munculnya periode awal dia nyewa dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir. Kemudian catatan yang berikutnya, dimohon melakukan pembayaran dan seterusnya, melampirkan bukti PPh 23 sebesar sekian persen. Nah, ini bisa teman-teman rubah ya. Kalau tadi di perbankan tidak ada PPh-nya, tinggal dirubah aja kalimat atau redaksi yang ini. Kemudian baris yang keempat, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau sudah, diklik tombol save and update. Dan yang terakhir untuk bagian admin panel ada di bagian text name. Di bagian text name ini ada nama unit, ada informasi 1 dan informasi 2. Untuk saat ini, nama unitnya saya kasih nama tipe unit. Kemudian yang kedua namanya adalah nomor plat, yang ketiga keterangan tahun. Misalnya saya rubah di sini misalnya mobil ya. Di sini nomor saja saya rubah seperti ini, yang ketiga saya biarkan seperti ini asli. Oke, saya sudah selesai dengan seperti ini, saya klik tombol save and update. Nah, ini informasinya, silakan lengkapi data yang ada di sini, jadi tidak boleh ada yang kosong nih teman-teman. Jadi harus ada isinya. Untuk yang ketiga, karena namanya sama, saya tulis lagi namanya seperti ini, keterangan tahun. Yang berubah adalah nama unit dan informasi 1. Oke, kalau sudah saya klik save and update. Oke, jadi nanti namanya untuk unitnya namanya mobil, informasi 1 namanya nomor, dan informasi 2 namanya keterangan tahun. Oke, ini sudah selesai untuk bagian admin panel bagian yang pertama untuk manage. Untuk yang berikutnya, untuk bagian yang ini, reset data, ini gunanya nanti teman-teman bisa menghapus semua data yang ada di aplikasi ini. Yakni data yang ada hubungannya dengan database penyimpanan invoice dan juga kwitansi. Tidak termasuk data yang sudah kita rubah tadi ya, kayak nama perusahaan, kemudian pengaturan pajak dan seterusnya. Tapi data yang berhasil disimpan. Nah, tujuannya data-data yang sudah disimpan tadi mungkin ingin memperbarui data dan seterusnya. Kalau kita sudah mereset ini, kita bisa merubah nomor awal invoice dan juga jenisnya. Kalau yang sekarang yang aktif ini jenisnya bulannya Romawi, maka di sini bulan Januari ini hurufnya seperti ini, huruf I. Kalau angka, maka di sini muncul angka 001 dan seterusnya. Oke, ini saya pikir ini sudah pernah saya jelaskan ya di invoice sebelumnya. Oke, langsung aja masuk ke bagian insert. Di sini ada data customer dan juga ada daftar unit. Yang pertama saya akan masuk dulu ke data customer. Oke, ini adalah data customer. Untuk sementara saya memiliki 4 data customer. Ada nama Bima, CV Cantika, X-Life, dan PT Maju Bersama. Oke, di bawahnya di sini ada nama keterangan lengkap ya. PT Maju Bersama, alamat 1, alamat 2, kota, kabupaten. Di sini muncul semua. Nah, ini saya kasih contoh aja. Untuk nama X-Life di sini alamat 1 seperti ini. Untuk alamat 2-nya ini saya kasih nomor telepon. Jadi suka-suka teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar informasi aja di bagian kiri. Nama, alamat 1, alamat 2, dan seterusnya. Oke, nanti ini yang jelas hubungannya, teks-teks ini akan muncul di lembar invoice. Jadi sabar kalau ingin melihat hasil invoice-nya ya. Oke, kemudian di sini ada tombol record. Nah, tombol record ini kita bisa melihat daftar status sewa dia sebelum dan yang saat ini aktif. Oke, Bima saat ini dia tidak menyewa, sebelumnya juga dia tidak pernah menyewa di perusahaan kita. CV Cantika juga belum. X-Life, nah statusnya masih aktif. Saat ini X-Life ini sedang menyewa Honda Brio warna putih ini ya. Nah, dia sewa sampai dengan 28 Januari 2023. Total sewanya 5.650. Catatannya kosong. Catatan ini nanti akan muncul setelah selesai melakukan sewa atau setelah unitnya kembali. Kemudian PT Maju Bersama kosong. Oke, kalau ingin menambahkan user baru atau customer baru, tinggal diklik tombol new. Kalau ingin merubah edit, kalau menghapus delete. Kita coba apa dulu ini? Edit ya. Oke, edit. Oke, ini Bima, saya klik tombol edit. Namanya Bima 1, misalnya seperti ini. Kemudian saya klik update. Yes. Oke, berhasil diupdate, namanya Bima 1. Kemudian kalau X-Life, tadi X-Life
posisinya dia masih aktif ya teman-teman ya. Kalau aktif, saya tidak bisa menghapus ataupun mengeditnya, nggak bisa. Saya coba klik edit, nah tidak bisa. Maaf, tidak bisa mengedit data customer yang saat ini masih dalam status aktif menyewa, jadi tidak bisa. Termasuk juga menghapusnya tidak bisa. Jadi harus diselesaikan dulu, nyewanya harus selesai dulu, unitnya harus dikembalikan, baru bisa dihapus ataupun bisa diedit. Oke, kita akan coba membuat database baru. Nama customernya, nama customer baru. Oke, seperti ini. Alamatnya di sini. Oke, alamatnya di sini. Ini alamat kedua. Kotanya mana nih? Jakarta. Oke, seperti ini aja. Kalau sudah, saya klik tombol save. Yes, berhasil disimpan. Nah, ini dia. Datanya seperti ini. Kalau ada yang salah, kemudian dia masih statusnya belum menyewa, belum aktif, kita bisa mengeditnya. Oke, ini yang pertama untuk bagian menu insert ini ada data customer. Sekarang masuk ke daftar unit. Nah, di daftar unit ini sama konsepnya seperti data customer, kita bisa menuliskan nama unit yang kita miliki. Tadi namanya mobil ya, namanya untuk unit yang sudah kita berhasil rubah tadi nama unitnya. Ini yang pertama Honda Brio putih, ini posisinya dia out atau disewa posisinya. Tadi yang menyewa tulisannya adalah Excel Live tadi yang menyewa ya. Jadi kalau posisi yang seperti ini sama, tidak bisa kita edit atau tidak bisa kita hapus. Ini nggak bisa kita hapus karena posisinya dia masih keluar. Nah, kalau ini bisa kita hapus, bisa. Kalau yakin yes, Avanza hitam kita hapus. Kita coba hapus ya, yes. Nah, dia akan hilang, Avanzanya akan hilang. Kalau mau ngedit boleh, ini saya edit namanya auto. Nah, udah gini aja namanya. Saya klik update, yes. Nah, ini bisa. Kalau mau buat baru juga bisa, membuat baru misalnya mobil apa lagi di sini ya. Mobil Ayla. Dah gini aja, nomornya N seperti ini, nomornya B. Oke, keterangan tahunnya 2023. Harga sewanya mungkin seperti ini, 250.000. Ini hitungannya per hari teman-teman ya. Harga sewanya per hari, bukan per bulan atau yang lainnya. Oh ya, catatannya kita di aplikasi ini hitungannya 1 bulan 30 hari ya. Jadi tidak bisa diedit. 1 bulan itu 30 hari. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya. Nah, ini udah berhasil disimpan teman-teman. Kita sudah berhasil memasukkan satu mobil baru namanya Ayla, nomornya sekian, dan yang terakhir harga sewanya. Ini yang penting nih, harga sewanya. Oke, kemudian ini udah selesai teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, tadi kalau ingin merubah lagi, misalnya di manage, kemudian di text name. Nah, misalnya nama unitnya bukan mobil misalnya. Nama unitnya ini nama mobil nama unitnya adalah mungkin unit aja, kemudian di sini nomor, di sini tahun misalnya seperti ini. Tahun. Oke, saya klik tombol save and update. Oke, udah berhasil diupdate, maka secara otomatis di sini pun akan berubah namanya unit. Jadi semua yang ada hubungannya dengan nama yang kita rubah tadi akan berubah. Oke, lanjut ke bagian invoice-nya. Yang pertama di entry invoice. Oke, kita akan mencoba untuk membuat sebuah invoice baru ya. Oke, ini tanggal sekarang, tanggal hari ini, Senin 23 Januari 2023. Untuk penomorannya, ini secara otomatis akan berubah ya. Konsepnya seperti ini, nomor, kemudian teks, INV A1 ini teksnya, ini bulan, dan ini tahun. Nomor ini kita bisa rubah melalui menu admin panel. Oke, sekarang saya akan coba masukkan dulu nama customernya. Saya tinggal klik aja di bagian kotak ini, atau saya tekan sembarang huruf di kotak ini, atau saya klik tombol ini. Jadi ada 3 cara untuk memilih nama customer. Tadi Excel Live, kalau saya lihat rekornya dia masih aktif ya. Otomatis ini kalau aktif, kemudian saya klik next, maka dia tidak bisa. Kalau tidak percaya, saya coba dulu ya. Jatuh temponya 4 hari. Kalau klik next tombolnya, nah ini nggak bisa. Customer masih tercatat sebagai penyewa aktif, jadi nggak bisa. Dia harus menyelesaikan dulu sewaannya, baru bisa di input lagi. Oke, kita akan coba Bima 1. Oke, saya klik 2 kali. Ini nggak bisa diklik teman-teman. Jadi kalau posisinya di sini, posisinya di invoice, kalau saya klik kotak atau kolom ini, kolom customer, maka secara otomatis jendela customer muncul. Kalau ingin menampilkan ke
invoice lagi, maka saya tinggal klik 2 kali nama-nama ini. Atau saya bisa gunakan kursor naik turun seperti ini, kemudian saya tekan tombol enter. Misalnya PT Maju Bersama, saya tekan enter. Secara otomatis akan berubah. Customer, nama alamat, kemudian kota dan kabupaten akan berubah, ngikut dengan data yang sudah kita tuliskan di menu customer. Untuk selanjutnya, kita bisa menentukan jatuh temponya. Jatuh tempo untuk invoice ini ya. Misalnya 10 hari. 10 hari dari hari ini. Dari tanggal 23 Januari, 10 hari terhitung dari hari ini adalah 2 Februari 2023. Kalau sudah, kita bisa melakukan atau kita bisa menekan tombol next. Oke, yakin? Yes. Secara otomatis kalau kita sudah menekan tombol next, maka ini tidak bisa diedit. Oke, yang pertama kita pilih dulu nama unitnya. Tinggal klik icon ini, atau di sini tinggal kita klik boleh, atau ketika posisinya di kotak ini kita bisa tekan sembarang huruf boleh. Oke, PT Maju Bersama ini menyewanya selain ini ya. Kalau Honda Brio ini sudah posisinya keluar ya. Tadi dipilih atau disewa oleh X-Live, jadi tidak bisa. Maaf, unit ini tidak tersedia. Jadi harus pilih yang lain. Misalnya Pajero 4x4 auto tadi. Oke, sama posisinya kalau di sini ini tidak bisa kita klik. Jadi caranya menampilkan atau caranya menempelkan hasil pilihan kita ke sini, ke lembar invoice, kita bisa klik 2 kali atau tekan tombol enter di keyboard. Untuk kasus ini saya coba klik 2 kali. Oke, seperti ini. Nomornya secara otomatis muncul, tahunnya muncul, harganya muncul. Seperti yang saya sebutkan atau saya jelaskan tadi, nama-nama ini, unit, nomor, dan tahun, 3 kata-kata ini, 3 label ini kita bisa rubah di menu admin panel yang tadi ya, di langkah awal tadi. Oke, selanjutnya kalau sudah, baru saya memasukkan lama sewanya. Yang pertama, masukkan angka dulu, angka dia menyewa lamanya mungkin 10. Nah, 10 apa dulu ini? Di bagian di sini, di drop down ini saya bisa memilih 10 hari atau 10 bulan. Ingat catatannya, untuk aplikasi ini hitungan bulan adalah 30 hari. Jadi dia tidak otomatis ya, kalau Januari 31, Februari 28 atau 29, untuk Maret 31 dan seterusnya nggak seperti itu. Jadi ini kita pukul rata, untuk bulan sama dengan 30 hari. Oke, ini saya coba 1 bulan aja. 1 bulan berarti 30. Berarti 30 kali dikali 1.500.000. Jadi seperti itu hitungannya. Oke, kasih potongan boleh. Kalau tidak kasih potongan, tekan enter aja, maka secara otomatis di sini akan di input angka 0. Kalau sudah, saya tekan add. Maka jumlah sewa adalah sebesar 45 juta selama 1 bulan. Nah, ini informasinya, total transaksinya 1 unit subtotalnya 45 juta. Karena ada PPN dan PPH, PPN-nya tadi yang sudah kita input di menu admin panel. PPN-nya tadi kalau nggak salah 10%, yang PPH 23-nya ini 5%, maka seperti ini. Total akhirnya dibayarkan sebanyak 51.750.000. Oke, jadi seperti ini ya. Mungkin PT Maju Bersama mau menyewa unit yang lain, boleh. Misalnya tadi Pajero ya, kita klik lagi, bisa nggak klik yang sama? Nah, nggak bisa. Jadi harus pilih unit yang lain, karena ini sudah sama. Kita pilih Ayla saja. Ayla harganya 250.000. Nah, kemudian lama sewanya mungkin yang ini saya gunakan 2 hari aja. Oke, potongannya 50.000 aja. Oke, kalau sudah saya klik add. Nah, seperti ini. Otomatis dia ngikut. Cuman nanti teman-teman yang perlu dicatat, ini nggak sama ini ya. Untuk Pajero dia nyewanya 1 bulan, untuk Ayla dia nyewanya 2 hari. Jadi otomatis yang 2 hari akan ikut 1 bulan. Jadi nanti dia tidak akan kembali sebelum kita klik tombol unit kembali ini. Jadi harus ikut dua-duanya ini. Ini permasalahannya di situ, teman, permasalahannya. Oke, anggaplah ini sudah selesai. Bahwasanya PT Maju Bersama mau menyewa unit sebanyak 2 ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menuliskan informasi kwitansinya. Jadi kalau ini kwitansinya masih kosong, di sini kosong semuanya, maka di sini akan nonaktif. Tapi kalau di sini ada isinya, maka kwitansinya akan bisa kita cetak.
Oke, syaratnya untuk membuat kwitansi harus terdiri atau harus memiliki 6 buah karakter. Jadi ini 6 karakter, dia bisa muncul kwitansinya. Minimal di baris pertama aja. Jadi ini kalau sudah 5 karakter, maka dia tidak akan muncul, kwitansinya tidak akan dibuat secara otomatis. Oke, misalnya isi kwitansinya seperti ini. Ini adalah kwitansi PT Maju Bersama. Oke, seperti ini. Ini baris kedua. Oke, misalnya seperti ini. Jadi secara otomatis ini sudah dibuatkan kwitansi. Selanjutnya kita bisa memilih metode pembayarannya, baik itu cash ataupun transfer. Kalau transfer, nama secara otomatis di bagian admin panel tadi, nama akunnya akan muncul ya. Kemudian yang berikutnya total bayar. Kalau ingin membayar secara keseluruhan semuanya 52 juta sekian ini, tinggal diklik aja tanda ini. Maka akan muncul kata-kata lunas. Tapi kalau mungkin mau DP aja, misalnya DP-nya 2.325, maka dia punya utang ini. PT Maju Bersama punya utang. Kalau punya utang, maka nanti kita wajib harus menyelesaikannya melalui menu bayar tagihan. Kita coba buat lunas saja. Kalau sudah, saya klik tombol check out. Informasinya sebelum saya klik yes, metode bayar transfer, total pembayaran 52 sekian seperti ini, statusnya lunas, memiliki kwitansi, ya. Kalau yakin, yes. Oke, ini sudah berhasil disimpan teman-teman. Tinggal kita melakukan cetak dokumen aja. Kita tinggal pilih invoice atau kwitansi. Kalau ingin preview atau print preview di layar monitor, kita centang ini, print preview, kita pilih namanya ini. Catatannya, kalau kita print preview, maka jendela ini akan tertutup, akan berubah menjadi layar print preview. Maka otomatis kalau ingin mencetak dokumen yang lain, kita harus melalui menu cetak ulang. Oke, seperti itu, paham teman-teman ya? Oke, kita akan coba melakukan print preview, bukan cetak ke kertas ya. Print preview yang invoice-nya. Untuk yang ini nanti kita coba ke cetak ulang. Oke, ini tadi lunas ya. Kita coba print. Yes. Nah, ini dia. Yang pertama, ini logonya tadi 60x60. Ini namanya Excel Live Studio dan seterusnya nih muncul atau bisa kita rubah di menu admin panel. Ini nomor invoice-nya, jatuh temponya tadi tuh. Kemudian ini alamat tujuannya tadi di PT Maju Bersama. Kemudian ini nama unitnya yang disewa. Ini PPN-nya 10%, PPh-nya 5%, seperti ini teman-teman ya. Terbilang 52.300 sekian-sekian ini. Nah, ini catatannya bersama dengan surat ini kamu mengajukan pembayaran untuk menaikkan selama. Nah, ini akan otomatis muncul. Nah, munculnya catatan ini bisa kita atur di menu admin panel. Nah, yang tadi kita melakukan pembayaran melalui transfer teman-teman ya. Kalau melalui menu transfer, maka secara otomatis dia akan dicentang. Kalau cash, ya dicentang yang cash. Nah, nama ini, nama bank, nomor rekening, dan nama akun ini bisa kita rubah di menu admin panel. Untuk yang ini, bagian kata-kata ini adalah tanggal hari ini, kemudian kota inilah kota yang bisa kita tuliskan melalui menu admin panel, termasuk juga nama ini. Oke, ini adalah contoh invoice yang lunas. Oke, sekarang saya coba close. Saya akan coba lakukan cetak ulang. Tanggalnya saya pilih, tanggalnya hari ini. Saya klik cari. Nah, ini dia tanggal yang ini. Yang ini tadi saya coba ya, melakukan pembuatan invoice, tapi dia nggak lunas. Kalau ini yang tadi yang lunas ya. Nah, sekarang kita coba mencetak kwitansinya. Saya print preview aja, saya cetak ulang. Yakin? Yes. Nah, ini adalah print previewnya untuk kwitansinya. Nama perusahaannya, sudah terima uang dari PT Maju Bersama tadi, uang sejumlah 52 juta sekian-sekian. Nah, ini sama seperti ini. Untuk pembayaran, tadi sudah kita tuliskan nama pembayaran seperti ini ya. Nama kota sama seperti yang di invoice tadi, perlakuannya. Terus kemudian di sini adalah nama pemiliknya. Kemudian inilah nomor invoice, di mana saya bisa mengecek apakah benar nomor invoice ini sama seperti yang saya keluarkan bersamaan dengan kwitansi atau apa. Ini bisa seperti ini, bisa kita cek ya. Kemudian cara pembayarannya melalui bank, sama seperti yang kita centang tadi. Oke, perbedaannya teman-teman,
Kalau yang nggak lunas ya, atau yang dia masih punya hutang ya seperti ini. X-Life ini sewa Honda Brio putih. Kita coba invoice-nya. Saya cetak ulang. Nah, bedanya, nah seperti ini. Dia ada hutang. Jadi ada kata-kata seperti ini. Konsumen masih memiliki hutang sebesar 5 juta. Jadi tadi itu X-Life hanya membayar sekitar 650.000 aja. Jadi dia punya hutang 5 juta. Nah, ini invoice-nya seperti ini. Kalau ingin mencetak kwitansinya, saya pilih lagi tanggalnya. Sebenarnya kalau milih nama pemilik dokumen ya bisa teman-teman ya, cuman kelamaan saya harus ngetik ini ya. Saya pilih seperti ini, kemudian di kwitansi saya cetak ulang. Yes, nah ini dia. X-Life hanya membayar sebesar 650.000 aja dari total yang harus dibayarkan 5 juta sekian tadi. Ini catatannya masih bayar DP sebesar 650.000 maksudnya ya. Sisa pembayaran setelah masa sewa selesai. Dan ini adalah catatan untuk X-Life. Oke, itu sudah selesai untuk di bagian entry invoice tadi ya. Nomornya kalau kita mau membuat baru, nomornya secara otomatis berubah. Kemudian kita akan lakukan pembayaran tagihan. Ini tagihannya untuk X-Life. Oke, saya akan coba lakukan pembayarannya menggunakan metode pembayaran cash. Ini ada informasinya. Dengan mengklik tombol yes, maka lembar invoice sebelumnya akan diupdate. Tadi catatannya akan dihapus. Kemudian juga akan mengupdate nominal kwitansi dan juga catatan jika ada kwitansinya. Oke, kalau sudah yes. Ini kwitansinya saya tulis seperti ini. Pelunasan. Oke, pelunasan seperti ini. Sebesar 5 juta. 5 juta. Oke, kalau sudah ini 5 juta akan langsung dilunasi. Kalau sudah simpan tagihan, yes. Oke, selanjutnya saya bisa mencetak invoice atau kwitansi. Oke, kwitansinya atau invoice dulu ya. Saya print preview. Apakah hilang catatan yang di bagian pojok kiri bawah tadi? Oke, saya print. X-Life Honda Brio 5 hari sewanya 5 juta. Totalnya 5.600.000 ya. Nah, ini langsung hilang. Artinya dia sudah lunas. Kemudian kalau mau bukti kwitansinya sama caranya, saya mau lihat seperti ini. Honda Brio putih ya sewanya. Kemudian saya cetak ulang untuk kwitansinya. Kwitansinya seperti ini. X-Life uang sejumlah 5 juta rupiah. Catatannya pelunasan sebesar 5 juta. Jadi otomatis kwitansi yang tadi, yang catatan yang panjang tadi akan diupdate dengan catatan yang baru, termasuk juga nominal ini. Nomor invoice-nya seperti ini, tanggal invoice-nya juga ada, cara bayarnya cash. Oke, sampai sini udah selesai. Kita sudah 3 bagian tadi ya untuk menu invoice. Kita sudah bisa melakukan enter invoice, bayar tagihan, dan juga cetak ulang. Yang terakhir, laporan invoice. Kalau ingin melihat laporannya, kita tinggal pilih bulan, tahunnya. Banyak yang tanya melalui WA, Bang itu tahunnya cuma 2 tahun aja nih, sampai segini aja nih. Nanti kalau sudah tahun yang mentok seperti ini akan habis, harus beli lagi. Oh enggak, ini tahunnya akan secara otomatis berubah ya teman-teman ya. Kalau sekarang tahun 2023 yang muncul tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Kalau tahun depan ini akan berubah menjadi 2023, 2024, 2025. Jadi akan berubah secara otomatis. Oke, saya cek, saya preview. Kalau mau diekspor menjadi bentuk Excel silahkan, kalau mau di preview silahkan. Nah ini dia laporan penerbitan invoice-nya. Nomor invoice, tanggal invoice, customernya, ini unitnya. X-Life menyewa Honda Brio putih untuk PT Maju Bersama, sewa unitnya Pajero dan juga Ayla. Periodenya 5 hari yang ini 1 bulan 2 hari. Jadi seperti ini adalah jatuh temponya ya, jatuh tempo sewa mobil ini. Jadi kalau sudah melebihi tanggal ini silakan ditelepon kembali orangnya. Oke, udah selesai, udah close. Nah, yang terakhir, kalau sudah selesai jangan ditutup kemudian uangnya diterima teman-teman ya, tapi harus dikembalikan unitnya. X-Life tadi sewa Honda Brio ya, Honda Brio putih. Ini harus saya kembalikan unitnya. Jadi caranya melalui menu unit kembali. Ini adalah daftar orang-orang yang sewa. Tadi yang sewa adalah X-Life dan PT Maju Bersama. Nomor invoice-nya seperti ini. Oke, saya kembalikan aja yang X-Life ini sudah kembali. Unit kembali. Apakah yakin? Yes. Silahkan dicek dulu kondisinya. Nah,
baru kita bisa memberikan catatan yang bisa kita lihat di menu data customer tadi. Misalnya kita bisa nulis catatan seperti ini. Barang kembali seperti sedia kala misalnya. Oke, kalau sudah saya klik simpan. Yes. Oke, udah berhasil, berarti di sini Xlive sudah tercatat, sudah menyelesaikan sewanya dia. Jadi barang unitnya sudah kembali. Kita coba cek di sini data customer, apakah Xlive dia sudah selesai menyewa atau masih aktif. Nah, ini dia. Dia sudah tidak ada yang disewa, tapi yang ini unit yang disewa sebelumnya muncul di sini. Sebelumnya dia nyewa Honda Brio, tanggal terakhir sewa hari ini ya, karena tadi saya mengeklik tombol unit kembali hari ini, total sewanya sekian. Catatannya barang kembali seperti sedia kala. Ini adalah tanggal di mana saya menulis catatannya. Oke teman-teman, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang coba lihat daftar unitnya, apakah sudah kembali? Nah ini dia, Honda Brio sudah berhasil dikeluarkan. Di sini sudah bisa kita edit Honda Brio putih, misalnya kita ganti Honda Brio silver misalnya, baru kita bisa update. Oke, udah berhasil. Oke teman-teman, itu tadi adalah panduan cara kita menggunakan aplikasi persewaan atau e-rent versi 1.2. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya Anto Ramana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.